Ya guys, back again with me di channel All About Adis di Atek ya. Abox tapi Atek. Adis Unboxing, Adis Teknologi di sesi Abi Corner. Ini seperti yang kalian lihat ada bingkisan paket di sini dan ada si PC ya. PC ini udah seminggu mati total karena SSD-nya rusak guys. Jadi SSD-nya udah diklaim ke asuransi, dia 3 tahun ya kebetulan gigabyte. Jadi Abi lagi diklaim baru 2 tahun setengah, 2 tahun 8 bulan dipakainya guys. Jadi mau nggak mau itu nunggunya lama sebulan lebih. Akhirnya kita beli SSD. Apa dia? SSD apa? Nih, Team Group SSD M.2 2280 form factornya PCIe 3x4 NVMe MP33, besarannya 512 GB. Kalau yang kemarin itu SSD SATA 3 dan sekarang SSD M.2 NVMe. Dan yang kemarin 256 sekarang 512 GB gitu guys. Jadi nanti di akhir video juga kasih tahu kenapa baru 2 tahun 8 bulan SSD udah kena ya guys ya. Udah ketemu masalahnya apa. Nah sekarang kita unboxing dulu si NVMe ini. Kenapa pilih Team Group? Karena Team Group murah guys. Dan juga tadinya sih sebenarnya mau beli yang Samsung Evo 970 apa 960 yang PCIe 3 ya, M.2 Gen 3 nya. Cuman nggak tahu mahal ya, 700 ribuan sebenarnya. Ini 500 ribu. Nantilah kalau ada uang lebih. Kan ada slot M.2 nya di motherboard AA ini. Ini motherboard AA B460 Aorus Pro. Ini tuh ada 2 M.2 nya. Sebenarnya 3. Yang M.2 yang satu lagi itu buat wifi-nya. Nah, ini guys, kecil aja, nggak usah gede-gede. Nih, packagingnya bagus ya. Tuh, kecil aja dia. Tuh. Ini ada label ya kan, QC Pass. Oke, tuh kecil banget, Kecil. cuma segini aja. Ini namanya M.2 SSD M.2 NVMe. Nih NVMe Express SSD itu Solid State Drive dari Team Group. Ini 5 tahun warantinya ya. Warantinya nih 5 tahun. Itu aja sih. Ya, 5 tahun, smart trim, support trim, terus belakangnya ini ada speknya ya. PCIe Gen 3 x 4 with NVMe 1.3. Voltnya itu plus 3,3 volt. Di suhu itu operation temperaturnya itu 0 derajat sampai 70 derajat. Jadi lebih dari 70 derajat itu bahaya, bakal ngerusak harddisknya gitu guys. Readnya berapa, write-nya berapa, itu 1500 Mbps. Oke. Dan ini beli di official Team Group ya. Jadi aman, dan ini udah dapat paketnya juga. Siapa nih? Bautnya, skrupnya ya, betul. Oke, kita buka. Ya, kita buka dari sini ya. Iya, tuh dari sini. Oke. Tekan. Oh, ininya, bautnya. Padahal kita di motherboard ada bautnya. Apa? Taruh aja di sini. Ya. Ini dari kemarin sebenarnya pengen beli
harusnya dari kemarin beli. Jadi biar nggak biar nggak repot seminggu mati ya kan. Oke, kita coba lihat ke situ, kita cabutin VGA-nya dulu. Tempatnya itu mau taruh di sini nih guys. Nih, ini kan udah ada thermal nih. Ini udah ada thermalnya, jadi kita cabut thermalnya, lepas bautnya, baru nanti dimasukin. Dan ada lagi baut pengikatnya sebenarnya di sini. Nanti makanya bawa motherboardnya kembali. Sebelum itu kita harus buka ini dulu, VGA-nya dulu, sekalian mau bersihin. Nah, seperti yang bilang tadi, M.2 nya itu ada 3, 2 storage, 1 wifi. Kebetulan pakai wifi. Wifi bukan TP-Link tapi wifi yang udah di onboard. Ini yang tunjuk ya guys ya. Oke. Mungkin itu aja, kita cabut dulu si VGA-nya, nanti direkam lagi. Nah, ini lebih jelasnya lagi guys. Jadi, mau pasang M.2-nya itu di sini. Ini yang ada thermal. Nah, ini kan GPU ya untuk si VGA, dicopot dulu biar bisa gampang masukinnya. Nah, ini adalah M.2 juga. Storage-nya juga. Jadi dia nanti kalau ada VGA ini kayaknya ketutup deh. Yang khawatirkan bisa nggak deh ya pakai, rencananya di sini ini kan yang biasa nih ya, tuh yang kayak gitu tipis. Nah, rencananya ini mau pakai yang pakai sync gitu loh, langsung. Nggak tahu deh bisa nggak nanti nabrak sama VGA nggak nanti. Nantilah kita coba, kita ukur-ukur ya gitu guys. Jadi kita ini untuk wifi nya M.2 wifi. Bisa juga sih M.2 pakai storage juga kalau nggak mau pakai wifi, karena nggak pengen ribet masalah jaringan LAN, jadi pakai wifi aja. Nah, ini kita buka dulu nih. Ini kita buka, nanti kita pasang dulu yang seperti ini di sini. Ada di motherboard, nanti kita pasang gitu guys. Kita ambil dulu deh bautnya. Ya, satu saran dari kalau bisa semua rakitan kalian ini kardusnya, bungkusannya jangan dibuang. Kayak kan kemarin di sini ada SSD nih. Nah, ini bungkusannya nggak buang. Walaupun nggak ada nota, tapi bisa diklaim ke toko gitu. Walaupun nggak ada notanya ya. Yang penting ada kotaknya itu. Makanya kalian jangan buang kotaknya guys. Nah, ini dia kelengkapan motherboard AA. Ini buku manualnya. Mana ya? Ini ada CD-nya. Ada kartu garansinya. Nah, ini dia. Ini dia guys. Ini bautnya. Tuh bautnya, ini yang untuk di motherboardnya. Tuh. Lengkap. Jadi makanya kalian harus taruh tetap di kardusnya. Tapi karena kita udah dikasih yang ini, sepertinya kita pakai yang ini aja. Jadi ini tetap awet. Besarnya sama nggak? Lebih bagus dari bawaan motherboard sih ya. Lebih kecil dia. Ini lebih, kupingnya lebih besar. Ya udah, kita pakai yang punya ini deh. Pakai yang punya motherboard aja. Kita buka ini guys. Ini kita simpan aja lagi di kotaknya ini nanti ya, buat masuk ke situ nanti, masuk ke motherboard. Oke. Ntar ya. Oke, ini sudah ada baut yang untuk di motherboard. Lupa. Dan juga murnya yang untuk mengaitkan si M.2 nya. Pilih yang ini karena dia lebar guys kupingannya, jadi biar dia neken dengan maksimal. Oke, kita buka dulu si cover heatsink nya, ganti yang lebih kecil. Oke, pas. Usahakan kalau buka ambil obeng yang ini guys, besi berani magnet. Nah, ini guys tuh,
itu dia dalamannya. Nah ini thermal paste-nya, karena belum dibuka karena belum pakai kan guys. Nah ini saatnya kita memakai. Belum kita masang SSD-nya itu, kita pasang dulu ininya, nih dudukannya, karena kan dudukannya di sini belum ada tuh, baru yang itu aja. Sebenarnya bisa sih dipindahin, cuman nggak mau ya, kan nanti mau dipakai juga M.2 yang di bawahnya ya kan. Form factor ini kan udah ada nih, form factornya ada 42, 60, 2280. Jadi 2242, 2260, 2280. Nah, sebenarnya kalau ada M.2 yang 2211 mau beli itu guys, tapi nggak ada. Susah banget nyarinya. Jadi sepanjang ini nih. Nih, sepanjang ini. Tapi nggak ada guys. Kita pakai aja di sini. Jadi biar nggak ada yang kayak gini lagi gitu maksudnya. Langsung dari heatsinknya juga full frame gitu kan. Apa itu yang jatuh? Oh ini. Oke, udah dipasang. Kecil banget. Nah, kita pasang di sini seperti pasang pada umumnya. Nah gini dulu, jungkirin dulu rata di ininya. Nah cetek gitu. Tadi di atasnya sini salah. Nah agak ke bawah sampai dia bunyi cetek dan rapat lurus. Oke, setelah itu kan masih mendongak. Nah itulah gunanya untuk kita mengkaitkan kuping yang gede, baut mur kuping yang gede ini nih, yang ini itu guys. Oke, kita tekan sedikit ya kan. Nah jika sudah lurus baru kita masukin. Nah ini kan kupingnya pas tuh. Oke, udah kenceng sekali. Jadi deh SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4 Team Group 512 GB di PC AA guys, di Gigabyte B460M Aorus Pro. Nah setelah itu kita buka ini guys, buka thermal paste nya biar pendinginannya maksimal, karena dia maksimal panasnya itu 70 derajat Celcius. Jadi dengan adanya ini semoga tidak pernah menembus angka itu ya guys ya. Kita tarik. Wah, satisfying banget guys. Akhirnya setelah 2 tahun 8 bulan kita buka ya guys ya. 2 tahun 8 bulan kita buka ininya. Kita buka thermal paste-nya. Maaf. Oke. Kita pasang sininya dulu. Langsung aja. Iya. Oke, kena. Sudah. Nah tuh. Kalau dari atas kan lulus rata kan guys. Nah, kalau di sini kelihatan tuh dia menyentuh thermal plate-nya atau thermal paste yang ada di heatsink kita ini. Ini heatsinknya udah original bawaan dari motherboardnya. Nah kalau ini baru nggak ada. Setelah rapat baru kita kunci guys. VGA-nya. Oke, tinggal kita hidupkan, masukin ke BIOS. Apakah dia booting lewat si M.2-nya. Oke. Thank you guys. Nanti kita balik lagi. Oke guys, ini udah cobain dinyalain ya. Terus dia sudah terdetek. Ini hard disk. Nih. Nih. Bukan ya? Harusnya di sini nggak sih? Tapi udah ada nih boot segmentnya, udah di Team Group.
ya kan. Dan di advance mode-nya di sini mana sih tadi, IO port-nya, NVMe configuration. Nah, udah ada tim TM86EP6512G tuh, udah ada. Dan dia udah masuk boot di sini. Tinggal kita install Windows-nya nih di sini. Ya guys ya. Install Windows dulu ya guys ya. Nanti baru ini rekam lagi. Nah, ini fan A nih mau ganti nih. Doain guys ada rezeki, makanya tolong dong di deskripsi kan ada Saweria tuh. Nah, boleh lah teman-teman ya kan, nyawer buat kita beli fan nih ARGB sekalian ya. 1, 2, 3 kisaran 300 sampai 600 kemarin ARGB. Jadi dia bisa warnanya bisa diatur di Mobo gitu guys. Oke. Kita coba dulu ya, bentar ya. Oke, dia langsung booting guys. Booting ke Windows installernya tuh di situ. Biasanya dia kalau nggak mau dia nggak akan muncul. Nah, kita coba dulu, kita nextin dulu ya. Terdetect nggak? Ini Windows 10 guys. Kemarin udah pakai Windows 11 padahal. Jadi kita ulang-ulang lagi nih install segala macam. Windows 10 Pro. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Cari yang unallocated space. Drive 3. Ini kan ada 3 hard disk. Hard disk pertama itu game, hard disk kedua itu hard disk drive satunya ini adalah master data. Master data itu segala software dan segala macamnya ada di sini. Baru ini ada data vlog hard disk keduanya. Gitu guys. Udah sedikit banget guys. Hard disk juga udah pada sekarat ini guys. Aduh, tolong lah guys. Nah, inilah yang ketiga, M.2 PCIe 3 Gen 3 nya yang baru kita beli ya guys ya. Oke, kebaca guys, mantap. Kita install dulu ya. Cepet banget Wak installnya. Loncat tuh. Oke guys, ini sudah berhasil ya. Lagi install updatean. Nggak tahu nih mau di Windows 10 aja apa Windows 11, gimana nanti ya. Ininya di disk 3 tuh SSD terbaca ya guys ya. Nah, mau menjelaskan sedikit tentang SSD ini ya guys ya, selagi menunggu install ini. Nah, yang paling banget pengen share ke kalian adalah tentang TBW ya. TBW itu adalah terabyte per written ya, atau singkatan TBW. Seberapa banyak data yang telah kita tulis di SSD itu sendiri. Nah, biasanya SSD itu ada patokan umurnya guys ya. Dimana kita bisa ngelihat patokan umurnya itu bisa dari harddisk Sentinel Pro. Ini dari harddisk Sentinel Pro nih guys. Jadi kita tahu lifetime write-nya itu berapa lagi. Ada 22, 62 TB ya. Health-nya juga ketahuan, performance-nya juga ketahuan. Gitu guys. Jadi kemarin itu nggak tahu tentang ini TBW-nya. Di SATA itu lebih rendah dari ini. Karena 256 yang SATA 3 itu TBW-nya itu maksimalnya itu adalah 100 TBW. Gitu guys. Nah, AA kemarin itu udah lebih dari 100 TBW. Jadi makanya udah nggak ada lagi bisa ditolong gitu. Namanya tidak rendering video dari sini itu masih aman. Awet 5 tahun lebih malah. Ya. Karena kemarin yang SSD SATA 3 itu pakai untuk rendering juga, After Effects, Filmora dan yang lainnya. Ya, makanya TBW-nya itu write-nya itu dipakai guys.
Dari situlah kenapa SSD AA tidak terpakai, tidak awet. Belum 3 tahun udah rusak gitu. Jadi teman-teman bisa install ini nanti ya, namanya Harddisk Sentinel Pro ya. Biar teman-teman bisa mengatur dan melihat data ini lifetime-nya. Lifetime write-nya ini masih ada berapa sih gitu. Penting ini guys untuk monitoring gitu. Ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai sini dulu, mau melengkapi semuanya. Informasinya bermanfaat dari unboxing, pemasangan, sampai penjelasan masalah TBW. Ya guys ya. Jadi jangan simpan data penting kalian itu di SSD ya. Tetap kalian mempergunakan hard disk eksternal kalian atau hard disk internal kalian ya. Gitu guys. Kalau bisa, kalau mau kalian adalah konten kreator ya 4 TB aja langsung. Satu hard disk ini 4 TB gitu. Atau boleh juga yang di luarnya, di hard disk eksternalnya 4 TB juga gitu guys. Thank you guys. Bye bye. Semoga bermanfaat. Salam Atek Teknologi.